Warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat siang, senang sekali dapat berjumpa dengan saya Putri Alifia Fitra dalam program acara Rahalo Lampung. Baik pemirsa, Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dan jalur utama perdagangan nasional maupun internasional. Dengan potensi maritim yang melimpah meliputi sumber daya kelautan, perikanan, dan kawasan pesisir Lampung, menyimpan peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Namun, besarnya potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai magnet investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemirsa telah hadir bersama kita pada sore dan siang hari ini, yaitu ada kedua narasumber kita. Yang pertama ada Sekretariat Komisi 2, Bapak Aribun Sayunis Esos MM. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar ya Bapak hari ini? Sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya juga telah hadir Kabid Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Lampung, ada Ibu Sadariah SPMM. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Putri. Oke, alhamdulillah hari ini kabarnya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, pada hari ini juga tema yang akan kita bahas mengenai mendorong sinergi strategis, peluang dan tantangan kerjasama maritim Lampung dalam membangun iklim investasi. Mungkin untuk pertama kita beralih ke Bapak Aribun Sayunis terlebih dahulu ya Pak ya. Kira-kira Pak, bagaimana peran strategis Komisi 2 sendiri dalam mendorong iklim investasi di sektor perikanan Provinsi Lampung? Ya, kami dari Komisi 2 paling tidak melaksanakan kunjungan kerja ke provinsi lain seperti di Jawa Timur, Jawa Barat yang mereka sudah melaksanakan investasi di bidang perikanan. Kalau di Jawa Timur itu peran aktif dari BUMD itu Bank Jatim yang mendorong untuk investasi di bidang budidaya ikan patin. Kemarin pada waktu RDP dengan DKP sudah saya sampaikan, kita di Provinsi Lampung ini ada peluang untuk bagaimana investasi ikan, baik itu budidaya ataupun di laut, karena kita punya lahan yang sangat luas untuk budidaya dan laut kita juga yang sangat luas. Kita ambil aja satu contoh patin. Patin ini kebutuhan dunia itu kurang lebih di 2 juta ton. Sementara kita Lampung sendiri menyuplai untuk kebutuhan ekspor itu baru mampu kita ke Arab Saudi untuk menuju jemaah haji dan umroh, masih 0,0%. Jadi peluang untuk investasi pengusaha di bidang baik kelautan dan di air tawar ini sangat terbuka lebar karena kebutuhan pasar dunia sangat luas, sangat banyak. Oke, jadi memang sudah ada beberapa hal yang memang saat ini tengah menjadi proses perbincangan dari Komisi 2 itu sendiri ya Pak ya, terkait dengan perikanan itu tadi ya Pak ya. Oke, baik, kita beralih ke Ibu Sadariah. Ibu, potensi maritim Lampung cukup besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, hingga wisata bahari. Sektor mana yang paling siap ditawarkan kepada investor saat ini, Bu? Saya kira semua sektor itu mempunyai peluang dan tantangan yang sama. Jadi kalau ditanya paling siap dari 3 sektor tadi ya, ada budidaya, perikanan, tangkap, dan pariwisata. Saya melihat bahwa pariwisata kita di Lampung ini menjadi peluang yang cukup besar. Mengapa? Salah satunya juga Lampung berada di wilayah yang sangat strategis untuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera karena menjadi tempat persinggahan, dan kita juga punya potensi Teluk Lampung yang cukup menjanjikan sampai dengan pantai barat di mana wisatanya cukup bagus dan tidak kalah menarik dengan wilayah-wilayah timur ya. Nah, jadi ini menjadi peluang juga, dan sudah banyak investor-investor yang masuk ke Lampung untuk menanamkan investasinya untuk kegiatan wisata. Kemudian juga untuk budidaya dan tadi perikanan tangkap, memang secara umum kita sudah ada persiapan terkait dengan kebutuhan dasarnya, tetapi untuk
kebutuhan fungsional dan lainnya itu belum mendukung. Seperti pelabuhan misalnya, pelabuhan kita untuk pelayanan dasar masih ada, tetapi masih bisa. Tetapi untuk lainnya seperti cold storage dan lainnya itu belum tersedia. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Bapak. Nah, untuk saat ini Pak, apakah sudah ada regulasi atau perda yang secara khusus mendukung pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung? Dan bagaimana Komisi 2 memantau implementasinya? Ya, kalau untuk regulasi, kita ambil contoh di udang lobster ya. Udang lobster ini ada perda yang bisa dijual itu kurang lebih 4 juta ekor. Kami kepengen ini ada transformasi teknologi. Bagaimana bibit lobster kita yang dikirim ke Vietnam itu dibudidayakan di Lampung agar bisa menyerap tenaga kerja dan dipisah kita bisa ambil dari tempat kita. Jangan bibitnya saja yang banyak lari ke luar negeri, tetapi kita tidak mendapatkan keuntungan yang lebih. Kami kemarin sempat panggil di Dinas Kelautan dan Perikanan tentang masalah di baby lobster. Yang kami lihat pengembangan di wilayah Lampung ini kami mendorong agar sama seperti di Batam, yang di sana juga lagi dikembangkan baby lobster untuk sampai ke lobster yang siap untuk dikonsumsi. Oke, jadi sejauh ini dari Komisi 2 sendiri pastinya sudah mempersiapkan untuk pengembangan budidaya itu sendiri agar nantinya dari Provinsi Lampung ini juga bisa memanfaatkan ya Pak ya, tidak hanya mengirim ke luar negeri seperti itu. Nah, untuk Ibu sendiri Bu, kira-kira apa langkah konkret yang telah dilakukan Dinas untuk mempromosikan potensi kelautan Lampung ke investor nasional maupun internasional? Iya. Kalau kita melihat lagi, kita sudah punya Perda Tata Ruang. Jadi dalam Perda Tata Ruang ini kan terkait darat dan laut ini semuanya termasuk di dalam. Di situ ada pola ruang di mana ada kegiatan budidaya, tangkap, pelabuhan, wisata dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi peluang investasi, bisa dimanfaatkan untuk bagaimana pengembangan investasi di Lampung dari tata ruang tersebut. Nah, kalau secara DKP sendiri secara umum memang menyediakan data terupdate terkait dengan budidaya, kemudian lokasi-lokasi sebaran kegiatan budidaya, pengolahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk data lainnya memang masih sangat terbatas. Oke, baik Ibu. Kita kembali lagi ke Bapak. Dan untuk sejauh ini sendiri Pak, koordinasi antara Komisi 2 dengan OPD terkait khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menarik investasi sektor perikanan seperti apa Pak? Ya, kami sudah melakukan 3 kali RDP untuk ke DKP. Kami menyampaikan agar investasi dari luar itu bisa masuk ke Lampung dengan satu, luas lahan budidaya dan tangkap kita. Yang kedua, letak geografis kita punya bandara, kita punya pelabuhan, kita juga dekat dengan ibu kota Jakarta. Jadi kami dalam hal ini melakukan terobosan, mengenalkan produk kita, terutama produk ikan-ikan kita dalam hal yang dibudidayakan yang bisa dikembangkan dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan hasil di petani, agar ke depan anggaran-anggaran khususnya di DKP ini lebih terfokus langsung ke petani. Oke, baik. Itu tadi ya. Kalau dari Ibu sendiri karena selaku Dinas Kelautan dan Perikanan, kira-kira sejauh ini Bu, bagaimana saja kesiapan infrastruktur pelabuhan perikanan hingga akses logistik dapat mendukung investor sektor kelautan seperti itu Bu? Ya, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa memang infrastruktur pelabuhan, terutama pelabuhan kita ini hanya bisa melakukan pelayanan dasar. Jadi kalau untuk seperti cold storage tadi, ini masih sangat terbatas dan ini juga menjadi peluang investasi
kami, maksudnya pemerintah provinsi juga mendorong investasi dari luar untuk masuk penyediaan cold storage yang bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Lampung dan bisa menambah peningkatan produksi dari perikanan itu sendiri. Nah, terkait dengan SPDN juga ini menjadi penting karena SPDN ini kan sumber bahan bakar minyak bagi nelayan. Ini penting dan ini masih sangat terbatas, dan ini juga kami mendorong, dan Bapak Gubernur juga sangat respon terhadap ini, bagaimana pengembangan SPDN bisa mencakup, bisa meluas menjangkau masyarakat nelayan di Provinsi Lampung. Jadi kita sifatnya mendorong untuk membuka investasi bagi investor yang bisa masuk untuk penyediaan SPDN dan cold storage tadi. Oke, jadi untuk saat ini memang dari pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan juga sudah sangat mendorong ya Bu ya, untuk investasi dapat bekerja sama dengan Provinsi Lampung, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Oke, kita kembali lagi ke Bapak. Untuk saat ini juga Bapak, apakah Komisi 2 turut memfasilitasi pertemuan atau forum kemitraan antara pemerintah daerah dan investor di sektor perikanan? Ya, kami sangat proaktif sekali dalam hal untuk memfasilitasi ya, agar bagaimana cold storage khususnya pengolahan ikan itu agar banyak masuk ke Lampung. Paling tidak kami mendorong agar perizinan itu dipercepat dan tidak panjangnya birokrasi, termasuk juga dalam faktor keamanan. Juga itu menjadi suatu tantangan kita juga, dan kepastian hukum agar invest itu nyaman dan tertarik untuk masuk ke Provinsi Lampung. Oke. Dan selanjutnya mungkin kita di sini juga kembali lagi membahas tentang sejauh mana Ibu Dinas melakukan penyederhanaan prosedur perizinan di sektor perikanan dan kelautan saat ini. Iya. Jadi memang prosedur perizinan ini kalau saya melihat lebih banyak ada di pusat, dalam hal ini KKP dan kementerian lain. Kalau di KKP, jadi misalnya untuk izin kapal aja itu masih melibatkan Kementerian Perhubungan. Nah, KKP sendiri juga tidak punya kewenangan secara utuh, sehingga ini juga mempersulit sebetulnya. Nah, untuk SOP perizinan ini dan aturan perundangan ini memang banyak diatur oleh pusat. Jadi kita sendiri memang di dalam aturan itu juga ada pembagian kewenangan. Saya melihat pembagian kewenangan itu untuk provinsi atau untuk daerah itu masih sangat terbatas, lebih banyak ke pusat. Ya. Oke, baik. Untuk saat ini juga apakah sudah ada peta dan potensi wilayah maritim yang dapat diakses publik atau calon investor, Bu? Ya, jadi saya tadi sudah sampaikan juga peta rencana tata ruang Provinsi Lampung yang sudah mengakomodir matra laut dan darat atau sudah selaras darat dan laut baik di kabupaten maupun provinsi, ini sudah bisa diakses oleh semua. Ada di Google, bisa kita lihat peta potensi itu, di mana zona-zona yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kemaritiman seperti pelabuhan, budidaya, perikanan tangkap, juga untuk industri. Nah, di peta itu kita bisa manfaatkan itu untuk pengembangan, untuk usaha di perairan kita di Provinsi Lampung. Oke, baik Ibu. Kembali lagi ke Bapak ya Pak ya. Sejauh ini apa saja tantangan utama dalam pengembangan kerjasama perikanan yang pernah ditemukan oleh Komisi 2? Ya, tantangannya salah satunya kalau untuk di budidaya ini harga pakan ini selalu meningkat, sementara harga jual ikan ini stuck. Karena berpengaruh juga dengan kondisi alam kita di Lampung dengan daya beli, terutama pada saat gagalnya panen di sektor perkebunan dan sektor pertanian, ini berdampak sekali dengan daya beli. Jadi kita mendorong agar ikan-ikan kita yang hasil dari tangkap atau dibudidaya itu ditampung dulu di cold storage atau dikelola agar bisa kita
ekspor atau kita masukkan ke mal-mal atau ke Provinsi Lampung. Tapi tantangan kita masih kalah bersaing, terutama di segi harga. Kita contoh di Vietnam. Vietnam itu dari mulai bunga bank saja mereka udah single digit. Kita masih di atas itu bunga bank. Kedua, perhatian dari pemerintah tentang subsidi pakan. Itu kalau di negara sana, pakan mereka itu betul-betul disubsidi agar bisa bersaing. Dari harga pakan aja kita sudah kalah jauh dengan Vietnam, apalagi untuk harga jual. Jadi para petani khususnya di Provinsi Lampung untuk sekarang ini banyak menggunakan pakan mandiri yang digunakan. Tetapi pakan mandiri ini kalau untuk kita fillet, untuk kita jual ke luar negeri, ini tidak masuk. Terkendala aroma, warna. Ini harus ada pakan pabrik atau ada perhatian khusus nanti dari DKP khususnya untuk bagaimana mengedukasi petani-petani kita agar patin atau ikan-ikan budidaya ini bisa pakan mandiri, karena 80% modal dari budidaya itu adalah pakan. Jadi kami juga mendorong dengan DKP dan Pak Gub agar pabrik pakan mandiri di Provinsi Lampung ini harus segera menjadi prioritas utama kita. Karena apa? MBG ini ke depan makan bergizi, program Pak Prabowo ini agar ikan juga masuk ke salah satu menu, ya minimal seminggu 2 kali lah dipakai, karena gemar makan ikan ini kan sudah dicanangkan oleh DKP, KKP ya, sudah lah. Kalau harga pakannya terus meningkat sementara harga jual rendah, petani tidak untung, mereka tidak akan mau berbudidaya lagi. Jadi untuk gemaris makan ikan ini nanti akan terhambat. Oke, jadi memang ini juga menjadi salah satu fokus utama karena nantinya akan sangat bertujuan penting dalam program makan bergizi gratis itu tadi ya Pak ya. Jadi bukan hanya melihat bagaimana saja nanti investor ataupun cara pengelolaan, tapi pastinya mendukung dari para petani dan juga para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan ikan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan kembali lanjutkan dialog kita pada hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Radar Lampung TV setelah jeda pariwara berikut ini. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Sombong banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Jangan pakai kaki, Mbak, nggak pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Bentar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat dan ngatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu.
Tindak pidana pengurusan sampai mafia tanah yang terjadi di kawasan utara Kabupaten Waikanan, Liman Kejati sudah memeriksa 3 saksi. Salah satu mantan Bupati Waikanan Raden Adipati Suli melakukan proyek pembangunan penataan kawasan berbangku jabatan atau rujakan dengan nilai anggaran 6,9 miliar rupiah. Dalam perkara ini jaksa sudah digeledah Bupati Sundawa Prahara tersebut menggelar sidang. Ada apa nih? Santai. Kamu duduk dulu sini. Duduk dulu, santai. Duduk. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Santai. Ada apa nih? Santai. Wih. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pidana bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau paling singkat selama 1 tahun dan paling lama selama 20 tahun dan atau denda paling sedikit sebesar 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, masih mau korupsi? Jangan korupsi ya. Capek banget ya. Ya nih, duduk aja yuk. Yuk. Kamu nggak bawa tumbler? Enggak, aku tadi beli di warung. Simpel lagi. Simpel sih iya, tapi botolnya itu loh bisa nambah sampah. Iya sih. Udah sore nih, pulang yuk. Yuk. Tahu nggak? Satu botol plastik tuh butuh puluhan tahun loh buat terurai. Nah, bayangin kalau tiap orang buang 1 botol tiap hari, bakalan banyak banget kan sampahnya. Nah, dengan bawa tumbler itu bakalan ngebantu banget untuk menjaga bumi ini. Bener juga ya. Besok-besok aku bawa tumbler deh. Biar hemat juga. Setiap botol plastik yang dibuang meninggalkan jejak panjang bagi bumi. Tapi, membawa tumbler sendiri bisa jadi langkah kecil yang berarti. Lebih hemat, lebih sehat, dan lebih peduli. Mari mulai kebiasaan baik untuk lingkungan yang lebih baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Halo Lampung. Oke, masih bersama dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Oke, saya pertama mungkin beralih ke Ibu Sadariah SPMM ya Bu ya. Tadi sudah banyak sekali yang kita bahas terkait dengan sejauh mana dinas melakukan penyederhanaan. Tetapi saat ini sendiri Bu, strategi yang telah dijalankan untuk mencegah konflik dari pemanfaatan ruang laut antar pelaku usaha dan masyarakat lokal. Ibu, bagaimana Ibu? Ya, Perda tata ruang ini menjadi tools yang paling penting maksudnya untuk perizinan. Jadi kalau tools ini tidak digunakan maksimal, maka konflik itu akan terjadi. Jadi sudah diatur di dalam perda tersebut zona-zona untuk kegiatan usaha yang harus dilakukan. Jadi kita tidak boleh melakukan usaha di zona yang salah. Nah, ini yang bisa menimbulkan konflik. Dan di KP sendiri pemerintah Provinsi Lampung juga sudah melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi terhadap pemanfaatan ruang laut yang dimana peran
pengawasan ini sangat penting, akan melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut itu tidak keluar dari koridornya. Misalnya terjadi pencemaran, kemudian terjadi konflik di masyarakat. Nah, itu penting dilakukan pengawasan. Nah, ini juga menjadi harapan kita ke depan. Yang saat ini perizinan itu masih di pemerintah pusat untuk izin KKPRN kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, izin dasar inilah yang harusnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, karena dalam undang-undang pemerintah daerah 0 sampai 12 mil itu adalah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi sampai saat ini dengan adanya undang-undang Cipta Kerja itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan kita hanya bisa melihat apakah itu sesuai dan tidak sesuai, dan kita tidak mendapatkan nilai apapun dari izin KKPR tersebut. Itu yang menjadi harapan kita, dan kami juga mendorong misalnya DPRD bisa menyuarakan itu di pemerintah pusat agar kewenangan perizinan mulai izin dasar dan izin lainnya itu yang harusnya dikembalikan kepada pemerintah daerah. Oke, baik Ibu. Kembali ke Bapak Aribun ya Pak ya, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas. Nah, sekarang kira-kira dari Bapak sendiri atau Komisi 2 melihat dengan perkembangan perikanan dan kelautan, apakah sudah ada perkembangan terkait dengan pemanfaatan budidaya perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung, Pak? Ya, kalau bicara tentang budidaya tangkap dan budidaya perikanan sudah banyak sekali, Bu. Kalau udang itu terobosannya itu udang paname air tawar, itu sudah mulai digalakkan juga di Provinsi Lampung. Kalau untuk budidaya ikan nila, patin, lele, gurame, kita juga banyak menyuplai juga ke Pulau Jawa dan ke Jakarta. Namun kendala sekarang ini harga pakan yang selalu naik dengan kondisi bahan baku ini banyak impor, sementara harga jual ikan kita masih di lokal, jadi tidak seimbang. Pakan kita pakai dolar, pembelian bahan baku, tapi menjual hasil produksi kita pakai rupiah, sehingga petani keuntungannya sangat tipis sekali, malah banyak yang mengalami kerugian. Tadi yang saya sampaikan, saya mendorong agar KKP ke depan dan DKP di Provinsi Lampung memberikan pelatihan ataupun pengadaan mesin-mesin pakan yang bisa dilaksanakan di budidaya tangkap dan budidaya darat. Oke, baik. Dan untuk DPRD sendiri menyikapi hambatan birokrasi dan regulasi yang kerap dikeluhkan investor saat ini bagaimana, Pak? Ya, kita mendorong agar bagaimana investor itu yakin dan nyaman berinvestasi di Lampung dengan tidak panjangnya birokrasi, terutama dalam hal perizinan. Oke, mungkin kita beralih ke Ibu Sadariah ya Ibu ya. Bagaimana pola sinergi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan DPRD, khususnya Komisi 2 dalam mengawal kebijakan yang pro investasi, Bu? Ya. Kami dengan Komisi 2 khususnya ini menjadi mitra yang sangat solid sebetulnya, karena memang terkait dengan permasalahan sektor kelautan perikanan kita diskusikan secara rutin melalui dengan hearing atau dengar pendapat dengan Komisi 2, dan Komisi 2 juga memberikan solusi jalan keluar atau kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong investasi seperti itu, Mbak. Dan sudah sering kita lakukan, mudah-mudahan ke depan menjadi hal yang menjadi terobosan yang penting juga terkait dengan perizinan ini tadi, Pak. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang perizinan dan juga investasi. Kalau dari DKP sendiri, Ibu, adakah pengembangan dari budidaya perikanan sendiri yang memang sudah diteroboskan dari DKP Provinsi Lampung? Kalau kegiatan budidaya masih seperti biasa, jadi artinya belum ada terobosan yang luar biasa, dan kami saat ini sedang mencoba untuk bekerja sama peluang berusaha dengan Cina.
Jadi Pak Gubernur kemarin kan sudah melakukan MOU ya, kerjasama dengan Cina di sektor pertanian secara luas. Di situ termasuk juga perikanan. Dan kami ingin mengadop teknologi budidaya dari Cina yang memang sudah cukup maju. Nah, seperti apa nanti ke depan mudah-mudahan ada peluang bisa bekerja sama untuk hal ini. Oke. Apakah sudah ada gambaran mungkin Bu bagaimana Cina sendiri dalam pengelolaan budidaya itu tadi dan nantinya akan menjadi mungkin salah satu strategi dari Provinsi Lampung dalam pengembangannya Bu? Ya, jadi kegiatan pengelolaan budidaya Cina itu sudah mengkombinasikan dengan pertanian dan budidaya. Misalnya kegiatan budidaya ikan air tawar Pak, di atasnya itu ditanami padi. Nah seperti itu mungkin kita bisa coba, karena enggak ya sama saja kalau kita ngelihat potensi. Tapi juga itu memang perlu adanya sarana prasarana yang memang tidak murah. Nah itu yang sementara anggaran kita sedang efisiensi dan masih sangat terbatas, ini juga menjadi hambatan bagi kita. Dan kami berharap ada investor yang bisa membantu atau masuk ke Provinsi Lampung untuk kegiatan tersebut. Oke, jadi untuk saat ini memang sudah dipersiapkan dan juga sudah dibahas dengan matang ya Bu ya, dari DKP Provinsi Lampung juga dengan Komisi 2 DPD Provinsi Lampung. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Radar Lampung TV. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong Mbak. Jangan pakai kaki Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa Pak? Halo Nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat dan ngatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu, jangan sampai teknologi memperbudakmu. Tindak pidana korupsi sampai tanah yang terjadi di kawasan utara Kabupaten Waikanan, di mana kejadian sudah memberikan hukuman saksi salah satu mantan Bupati Waikanan Raden Adipati Sultan telah melakukan proyek pembangunan penataan kawasan lubang rumah jabatan atau pejabat dengan nilai anggaran 6,9 miliar rupiah. Dalam perkara ini jaksa sudah digeledah Bupati Sundawa Prahara tersebut menggelar sidang. Ada apa nih? Santai-santai, kamu duduk di sini. Duduk dulu, santai. Duduk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Santai-santai. Ada apa nih? Santai-santai. Woi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pidana bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup
atau paling singkat selama 1 tahun dan paling lama selama 20 tahun dan atau denda paling sedikit sebesar 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, masih mau korupsi? Jangan korupsi ya. Capek banget ya. Ya nih, duduk dulu aja yuk. Yuk. Kamu nggak bawa tumbler? Enggak, aku tadi beli di warung. Simple lagi. Simpel sih iya, tapi botolnya itu loh bisa nambah sampah. Iya sih. Udah sore nih, pulang yuk. Yuk. Tahu nggak? Satu botol plastik tuh butuh puluhan tahun loh buat terurai. Nah, bayangin kalau tiap orang buang 1 botol tiap hari, bahkan banyak banget kan sampahnya. Nah, dengan bawa tumbler itu bakalan ngebantu banget untuk menjaga bumi ini. Bener juga ya. Besok-besok aku bawa tumbler deh. Biar hemat juga. Setiap botol plastik yang dibuang meninggalkan jejak panjang bagi bumi. Tapi, membawa tumbler sendiri bisa jadi langkah kecil yang berarti. Lebih hemat, lebih sehat, dan lebih peduli. Mari mulai kebiasaan baik untuk lingkungan yang lebih baik. Udah nggak apa-apa? Gak apa-apa kak. Aduh. Lain kali hati-hati ya. Ya makasih ya kak. Konten baru nih. Lihat tuh, itu yang viral tuh. Itu yang viral itu. Dasar jahat. Lihat tuh, itu fotonya doang. Ada ya jahat kayak Jadi orang kok jahat banget sih. Sehat-sehat orang baik. Lihat deh, kamu kemarin viral tahu. Oh iya. Kenapa kamu baik banget sih? Iya. Viral. Jangan menghakimi dari cerita orang lain. Cari faktanya, bukan katanya. Mobil angkutan kota atau angkot miliknya terbakar. Peristiwa terjadi di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota Bumi Tengah, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Ribuan massa dari 2 kecamatan di Lampung Selatan siap hadang alat berat diduga akan membongkar jalan cor beton di Desa Pematang Pasir, Sumber Agung, dan Desa Sidoasih. Jajaran Polsek Sukarame melakukan rekonstruksi tawuran yang mengakibatkan GIZ meninggal dunia. Tawuran terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Bandar Lampung terus mengalami kenaikan harga signifikan. Lonjakan harga akibat dampak kekeringan melanda hampir seluruh wilayah beberapa bulan terakhir. Saksikan terus Radar Malam setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Radar TV.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Halo Lampung. Baik pemirsa, masih dengan kedua narasumber kita pada sore dan siang hari ini. Masih bersama dengan Bapak Aribun ya Pak ya. Tadi sudah sangat banyak yang kita bahas. Nah, untuk saat ini Pak, melihat dengan adanya pengembangan potensi perikanan, kira-kira dan Bapak juga ya Pak ya, sebagai Ketua APCI bidang budidaya ikan patin khususnya Pak ya. Nah, itu apa saja sih Pak olahan yang saat ini sedang digunakan, ataukah bentuk pelestarian apa di bidang kuliner Provinsi Lampung saat ini Pak? Ya. Kita semenjak 2012 itu kita kumpul dengan Pak Menteri di Hotel Grand Cempaka di Jakarta ya. Tapi baru bisa kita terobos untuk masuk ke Arab Saudi di 2018 sampai hari ini. Patin kita menjadi menu haji dan umroh melalui Menteri Agama. Jadi catering haji yang ada di Tanah Suci itu diwajibkan untuk kearifan lokal memakai patin produksi Indonesia. Yang dijalankan di Lampung dengan banyaknya produksi itu kita melakukan terobosan pengolahan ikan patin melalui filet yang bisa kita masukkan juga ke mall, supermarket. Tapi kendala yang dihadapi sekarang ini tidak seimbangnya antara harga pakan dengan harga jual. Kita jauh kalah bersaing dengan Vietnam. Peluang kita Lampung sangat besar, terutama untuk budidaya ikan air tawar. Bagaimana ada 3 waduk besar penghasil ikan yang terbesar di Indonesia, itu Seguling, Jatiluhur, dan Cirata. Ini menghasilkan ikan ratusan ton per hari. Saat sekarang ini sudah tidak bisa maksimal lagi, budidaya mereka hanya 10%. Sementara pemerintah sudah mencanangkan gemar makan ikan di seluruh Indonesia. Loh, ini kan harus tersedia ikan budidaya darat. Ini peluang besar, karena Lampung sendiri mempunyai 3 sungai yang tidak pernah putus, Wai Tulang Bawang, Mesuji, dan Wais Kampung. Dan hamparan lahan yang bisa dibuat untuk budidaya sangat luas sekali. Ini potensi besar. Sebenarnya bahan baku juga banyak di Lampung. Terbukti dengan banyaknya pabrik pakan berlimpah di Provinsi Lampung. Saya mendorong dengan DKP seperti tadi yang saya sampaikan. Nanti kami juga akan minta juga ke Menkes bagaimana dalam rangka MBG ini patin atau ikan tangkap, ikan budidaya bisa masuk ke menu di MBG minimal seminggu 2 kali, karena di situ jelas ikan ini satu rendah kolesterol dan omega 3-nya tinggi sekali. Jadi sangat bagus, apalagi untuk masa pertumbuhan baik SD sampai ke SMP. Harapan kami agar gemar makan ikan dan MBG ke depan, ikan budidaya dan tangkap bisa menjadi menu andalan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Sudah terhubung bersama kita pemirsa penanya via telepon. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Mbak Eki di Lampung Utara. Oke, baik, dengan Bang Eki di Lampung Utara. Baik, silakan Bang Eki untuk pertanyaannya, Bang. Iya, ini kan saat ini memang kondisi ekonomi lagi cukup turun ya Pak ya. Kita dari budidaya ikan, kemudian dengan patin juga nih di Lampung Utara Pak. Ya, jadi mungkin ada nggak semacam dukungan dari pemerintah sendiri terutama dalam penyediaan pakan ini, kemudian macam pembinaan agar kualitas hasil produksi ikan kita juga makin meningkat seperti itu. Seperti enggak kemudian jalur untuk penjualannya juga di mana kira-kira kita bisa dibantu seperti itu. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bang Eki. Mungkin dari Bapak Arifin ya Pak ya, untuk dapat mengenai pertanyaan dari Bang Eki terkait dengan bagaimana kualitas dan bagaimana agar nantinya pengolahan itu bisa tersampaikan seperti itu. Ya, tadi dengan Pak siapa? Bang Eki. Pak Eki budidaya di Waduk Werarum ya? Ya. Ya, ini gini, Waduk Werarum ini sering terjadi juga upwelling
yang investasi di sana masih dikhawatirkan oleh investor karena terjadinya arus balik tatkala perubahan antara musim kemarau dengan musim penghujan ini banyak sekali kendala. Jadi untuk masalah pemasaran sendiri untuk di pasar lokal kita berpengaruh dengan daya beli. Kalau di tanggal muda yang saya lihat di Provinsi Lampung ini konsumsi daya beli untuk ikan air tawar ini cukup tinggi, apalagi dengan sektor perkebunan, karet, kakao, kopi, padi ini harganya bagus, maka akan terjadi daya beli di Provinsi Lampung ini meningkat. Jadi kita tergantung dengan komoditas hasil panen juga untuk mempengaruhi daya beli perikanan kita, terutama ikan budidaya kita di Provinsi Lampung. Oke, baik. Mungkin itu Bang Eki ya dari Lampung Utara jawabannya. Mungkin dari Ibu Sadari yang mungkin mau menambahkan, silakan Bu. Jadi terkait tadi pembinaan, memang pembinaan ini menjadi kewenangan pemerintah untuk kegiatan budidaya. Dan Provinsi Lampung juga untuk pembinaan budidaya ini sudah ada anggaran, tetapi untuk tahun ini masih sangat minim, termasuk juga penyediaan benih. Kita kan punya UPTD, Mbak Putri ya. Jadi kita punya UPTD. Penyediaan benih ini juga pemerintah Provinsi Lampung juga masih didukung oleh anggaran sebetulnya. Jadi karena anggaran kita masih sangat terbatas, penyediaan benih masih sangat terbatas juga untuk penyediaan benih di Provinsi Lampung. Harapannya ke depan memang Indonesia kita sehat kembali. Sehat anggaran, sehat sumber daya, dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin itu ya Bang Eki, semoga terjawab pertanyaannya tadi. Kita akan kembali lagi membahas terkait dengan pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung dengan Ibu Sadari ya, Ibu. Apakah ada bantuan atau dukungan teknis dari pemerintah pusat dalam memfasilitasi masuknya investasi maritim ke Lampung, Bu? Sejauh ini memang dukungan teknis infrastruktur terutama masih sangat terbatas, apalagi di masa sulit sekarang ini. Kembali lagi, kalau dulu memang ada bantuan untuk kegiatan infrastruktur, misalnya pembangunan pelabuhan melalui dana DAK, dan sekarang memang anggaran kita masih sangat terbatas. Jadi memang dari pusat ini masih juga sangat dibilang tidak ada sama sekali di tahun ini, dan sementara kita masih sangat butuh, dan harapan kita memang membuka peluang investasi dari dalam maupun dari luar negeri. Itulah harapan kita untuk bisa membangun infrastruktur perikanan di Provinsi Lampung. Oke, baik Ibu. Kembali lagi ke Bapak Aribun ya Pak ya, terkait dengan pengawasan pengembangan potensi maritim di Lampung. Apa yang menjadi target DPRD dalam mendorong peningkatan sektor kelautan dan perikanan di Lampung? Ya, paling tidak bagaimana nelayan asing itu tidak menangkap di zona Lampung, dan kemarin juga kita juga ada RDP juga dengan jaring santang kerang itu, yang bagaimana ikan-ikan kecil itu bisa ketangkap semua. Ini berpengaruh sekali dengan tangkapan para nelayan, karena ikan-ikan yang kecil juga bisa dapat dengan jaring santang kerang itu. Ini salah satu terobosan kami DPRD bersama dengan eksekutif agar pelarangan pemakai jaring santang kerang ini, agar ikan-ikan tangkap ini bisa tercukupi untuk kebutuhan Lampung. Oke, nah untuk itu sendiri Pak, terkait dengan pengembangan budidaya atau pelestarian kuliner di Provinsi Lampung pastinya tidak jauh-jauh dari pengelolaan ikan ya Pak ya. Nah sejauh ini sendiri apa yang Bapak ketahui tentang pengelolaan ikan yang saat ini mungkin telah terkenal ataupun sudah dilestarikan oleh masyarakat Lampung? Ya, Lampung kan punya ciri khas tersendiri dengan seruit. Kalau kita ke daerah lain, terutama ke Palembang, ke Jambi, sampai Bengkulu, dan ke Jakarta, sangat terkenal sekali seruit Lampung. Saya kepengen seruit Lampung dan ikan bakar di Lampung ini menjadi suatu brand
atau menjadi suatu tujuan wisata kuliner di Provinsi Lampung. Dan kami juga akan meniru juga di Pulau Jawa, ada satu perda di Jawa Barat itu perda tentang keramatamahan. Kami ini lagi kami kaji juga untuk masuk nanti ke perda keramatamahan, karena majunya satu wisata di satu daerah itu budaya, keramatamahan, kuliner, alamnya. Dan Lampung sekarang ini potensinya sangat besar sekali untuk objek wisata, terutama di pantai. Dan ini peluang bagaimana ke depan para wisatawan ini makan ikan budidaya atau tangkap terjangkau. Kita contoh seperti di Wonogiri, di Waduk Gajah Mungkur, orang bisa datang satu keluarga cukup dengan uang 30.000, mereka ngupah bakar atau goreng dengan harga 10.000, jadi 5 orang itu dengan biaya kurang lebih 45.000 sampai 50.000, satu keluarga sudah bisa makan ikan semua. Nah, ini yang jadi kendala di Provinsi Lampung yang saya lihat, harga jual ikan di rumah makan masih sangat tinggi. Nah, coba kita iniin dengan pariwisata dan KKP ke depan, agar bagaimana harga jual ikan ini terjangkau, agar bisa dinikmati oleh lapisan menengah ke bawah. Oke, karena seperti kita ketahui sendiri ya Pak ya, di Provinsi Lampung khususnya Bandar Lampung sudah banyak sekali kuliner ikan bakar bekrek. Itu juga menjadi salah satu makanan atau menu favorit para pengunjung dari luar Lampung dengan mencoba ikan bakar bekrek, dan juga pastinya ditemani dengan sambal seruit itu tadi ya Pak ya. Mungkin itu adalah salah satu cara atau pengembangan pariwisata dan juga pengembangan kuliner yang ada di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan perikanan itu sendiri ya Pak ya. Benar sekali ternyata pemirsa. Oke Bapak Ibu, mungkin sebelum saya menutup dialog kita pada hari ini, boleh untuk memberikan closing statement mungkin dari Bapak. Baik pemirsa, mungkin sebelum saya tutup dialog kita pada hari ini ya Bapak Ibu, boleh dari Bapak Aribun terlebih dahulu Pak memberikan closing statement kepada pemirsa. Silakan Pak. Ya, closing statement kami dari Komisi 2, kami kepengen Lampung ini menjadi salah satu ikon di ikan tangkap, karena kita lengkap, ada ikan dari tangkap budidaya air tawar, payau, air laut. Ini agar menjadi tujuan wisata, menjadi brand Lampung. Tetapi closing statement kami, bagaimana kuliner-kuliner lain ini bisa menyajikan variasi-variasi ikan yang harganya terjangkau, agar dari menengah sampai ke bawah ini masyarakat bisa terjangkau dalam membeli kuliner mereka. Oke, baik, itu dari Bapak Aribun. Boleh silakan Ibu untuk closing statement-nya Bu. Ya. Provinsi Lampung sangat membuka peluang investasi di sektor kelautan perikanan, karena Provinsi Lampung sudah mempunyai cukup data dan informasi, dan harapannya dengan adanya investasi di sektor kelautan perikanan secara luas dapat membangun atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung menuju Indonesia Emas. Oke, baik, itulah tadi closing statement dari dua narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aribun Sayunis Esos MM dan juga Ibu Sadaria SPMM yang telah berkenan hadir memberikan informasi kepada masyarakat Provinsi Lampung yang sedang menonton. Baik, itulah tadi pemirsa program Dialog Halo Lampung kita pada hari ini. Saya Putri Alifia Fitra mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, Mata Penihan.